Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar, Ibu akan menjelaskan tentang ungkapan terima kasih, ungkapan tolong. Kemarin anak-anak sudah membaca ya, khususnya di halaman 79. Nah, rumah merupakan tempat kita tinggal ya, tempat kita berteduh. Rumah itu harus kita jaga dengan cara menjaga kebersihannya, dirawat ya. Kenapa rumah itu harus kita jaga dan harus kita jaga kebersihannya? Supaya kita tinggal di sana nyaman, tidak banyak penyakit. Bayangkan kalau ada rumah yang kotor, pasti kita tidak akan nyaman tinggal di sana. Pasti kita akan terserang sakit. Banyak hewan-hewan atau binatang-binatang, ada misalkan lalat, tikus ya, jadi rumahnya bau dan sebagainya. Nah, jadi anak-anak, rumah itu merupakan tempat kita tinggal dan rumah harus kita jaga kebersihannya. Kebersihan rumah merupakan tanggung jawab semua anggota keluarga. Anggota keluarga itu siapa saja? Ada ayah, ibu, anak-anak. Jadi kerjaan di rumah bukan hanya tanggung jawab ibu saja, tapi anak-anak juga harus membantu menjaga kebersihan rumah. Misalkan tidak buang sampah sembarangan, kalau habis main tidak berantakan, setelah belajar menyusun buku, tidak mencoret-coret dinding. Nah, siapa yang sampai sekarang masih coret-coret dinding? Nah, itu nggak boleh ya. Sebaiknya anak-anak mencoret di kertas, di buku, atau di mana saja. Yang penting anak-anak menjaga kebersihan. Kalau rumahnya bersih, orang juga melihatnya senang, kita juga tinggalnya nyaman. Hal apa saja yang bisa kita jaga kebersihannya? Contohnya pada halaman 79. Perhatikan kegiatan ini. Ya, Nina mencuci piring. Nah, selesai makan bisa mencuci piring. Kalau anak-anak belum bisa, mungkin karena wastafelnya tinggi, boleh meletakkan piringnya di wastafel ya. Lalu perhatikan pada gambar ini, ada ayah. Ayah juga boleh membantu ya, boleh membantu membersihkan rumah. Misalnya mengelap kaca, si kakak menyapu rumah, si adik membersihkan debu. Nah, debunya dibersihkan dengan kemoceng ya, dengan kayak semacam bulu ayam ya. Ibu menyapu. Wah, kalau seperti ini namanya kerjasama yang sangat baik dalam keluarga ya. Mereka bekerja sama dalam membersihkan rumah. Jadi pekerjaan rumah tidak dibebankan kepada si ibu, melainkan anak-anak juga ikut membantu, ayah juga ikut membantu. Jadi pekerjaannya cepat selesai ya. Kalau kerjasama semua anggota keluarga menjaga kebersihan bersama, pekerjaan itu akan terasa ringan ya, tidak berat. Nah, kemarin ada soal ya. Nah, di halaman 80. Nah, bagaimana sih cara-cara kita untuk kita berterima kasih kepada Tuhan? Wah, banyak kita cara berterima kasih kepada Tuhan. Banyak cara kita berterima kasih kepada Tuhan. Contohnya, kita berterima kasih untuk kesehatan. Contohnya, Tuhan, terima kasih hari ini Engkau sudah berikan kita kesehatan. Ya, kita berterima kasih kepada Tuhan dengan cara apa ya? Dengan cara kita berdoa, memuji Tuhan ya, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Lalu apalagi? Kita merawat apa yang sudah Tuhan berikan. Contohnya kita merawat tubuh kita merawat rumah. Tuhan kan udah kasih rumah buat kita tinggal. Kita menjaga ciptaan Tuhan. Jadi banyak ya cara-cara kita untuk berterima kasih kepada Tuhan. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mengucapkan atau mengungkapkan kalimat pujian? Kalimat pujian itu adalah kalimat yang kita ungkapkan untuk memuji orang yang kita anggap sebagai orang yang layak untuk menerima pujian. Contohnya kalimat pujian itu seperti ini. Misalkan mama membuat makanan yang enak ya buat kamu, buat sarapanmu, buat semua anggota keluarga. Nah, kamu dapat memuji mamamu seperti ini. Wah, enak sekali ya masakan ibu, enak sekali ya masakan mama, saya suka. Nah, jadi
Waktu kita memuji orang tua, pasti orang tua sangat senang ya. Atau kamu juga bisa mengungkapkan kalimat pujian seperti ini. Wah, mama hari ini hebat ya, sudah menjaga kami atau memasak makanan pagi ini, dan banyak ya, banyak hal yang lainnya. Atau wah, mama hebat bisa ngajarin aku ya, seperti itu merupakan kalimat pujian. Nah, jadi coba anak-anak nanti latih, pujilah mamanya atau papanya ya, ucapkan terima kasih, mama terima kasih hari ini aku sudah diajarkan belajar, terima kasih hari ini aku sudah makan yang enak, terima kasih mama sudah memasakkan makanan buat aku ya. Seperti itu. Kenapa harus mengucapkan terima kasih? Itu adalah sikap kita sebagai anak yang sopan dan sayang pada orang tua ya. Nah, sekarang pada halaman 81, coba anak-anak lihat di sini ada Nina yang temannya Nina yang berulang tahun. Nah, di situ Nina memberikan kado ya buat temannya. Jadi si Rina ya yang berulang tahun tuh Rina. Jadi Nina itu memberikan kado. Nah, saat Nina memberikan kado kepada Rina harus dengan senyum, harus dengan senang supaya si penerimanya juga senang. Si penerima atau si Rina ini jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih Nina sudah memberikan aku kado. Nah, ucapan terima kasih harus dengan hati yang tulus, tidak boleh marah-marah, tidak boleh sampai kesal, tapi sungguh-sungguh. Hati tulus itu seperti apa? Ya, hati yang tulus itu adalah hati yang ikhlas, senang, mukanya senyum ya. Nah, jadi kalau anak-anak hendak memberikan ungkapan terima kasih harus dengan hati yang senang, hati yang tulus. Dan jangan lupa saat kamu akan memberikan hadiah kepada orang lain atau memberikan sesuatu kepada orang lain harus dengan ikhlas, senyum. Ikhlas itu apa? Rela hati, tidak marah-marah ya. Nah, sekarang di halaman 82 anak-anak lihat. Ini namanya ya gerakan estafet ya, gerakan lokomotor berpindah tempat ya. Ini termasuk gerakan lokomotor. Nah, jadi anak-anak tentu tidak bisa kita lakukan di sekolah karena kita belum bisa pertemuan ya. Jadi si estafet ini adalah gerakan dari satu anak ke anak yang lain akan membawa tongkat. Gerakannya saling sambung menyambung. Misalnya si Nina membawa tongkat yang pertama lalu memberikan kepada temannya ya, dan dia harus berlari dengan cepat. Ingat, kalau kita berlari pandangan mata harus lurus ke depan, tidak boleh lihat ke kiri ataupun ke kanan. Lalu nanti temannya akan menggapai atau mengambil tongkat ini dan dia akan berlari lagi ya sampai nanti garis akhir ya. Jadi ini disebut dengan gerakan estafet. Oke, pada halaman 83 anak-anak lihat di sini ayah membelikan tas sekolah untuk Lani. Apa sebaiknya dikatakan Lani? Ingat, kita harus ucapkan terima kasih. Nah, kapan-kapan ibu akan ajari cara kita meronceh ya. Meronceh itu ada di halaman 78 ya. Nanti ibu bikinin videonya, tapi kita nggak pakai bunga. Ini bahan-bahan untuk kegiatan meronceh, ada gunting, ada benang, ada lidi, ada juga bunga melati ya. Tapi nanti ibu akan berikannya itu dari manik-manik saja ya, lebih gampang ya. Dan ini adalah cara membuat kegiatan membuat kalung yang disebut dengan meronceh. Nanti tapi dari bahan alam ya, nanti kita menggunakannya tidak dari bahan alam supaya anak-anak bisa pakai sampai kapanpun. Oke ya. Nah, nanti anak-anak baca di halaman 81 sampai 83 ya. Di situ ada soal ya. Nih, nanti anak-anak coba kerjakan
Ya, anak-anak lihat gambarnya, apa yang harus dikatakan Sila nih waktu diberikan tas oleh ayah. Lalu waktu membuat gelang dari biji-bijian, ibu meminta tolong untuk melubangi biji-bijian tersebut ya. Maksudnya si Mita ingin minta tolong pada ibu untuk membuat biji-bijian untuk dilubangi. Nah, apa caranya ya? Ini merupakan kalimat tolong. Kenapa kita harus menggunakan tolong? Ingat, kata tolong merupakan ungkapan di mana kita memerlukan bantuan orang lain. Contohnya, Ibu, tolong saya untuk mengerjakan PR. Ibu, bantu saya untuk membolongi bunga ini, gitu ya. Atau misal tidak hanya kepada ibu, kepada ayah. Ayah, tolong ambilkan mainanku yang ada di atas lemari ya. Waktu mengungkapkan kalimat tolong, kita nggak boleh marah-marah. Ya, jangan bilang, Mama, ambilin ini, tolong. Ya, nggak seperti itu. Tapi kita harus pelan-pelan, harus dengan benar-benar kita membutuhkan pertolongan. Kepada teman juga, teman, tolong ambilkan pensilku yang ada di mejamu ya. Nah, seperti itu. Nanti coba anak-anak kerjakan halaman 83 nomor 1 sampai 3 dikerjain ya. Oke, selesai pembelajaran hari ini. Coba nanti anak-anak jangan lupa baca dan belajar untuk mengerjakan ini. Tuhan Yesus berkati.